Siang semuanya. Selamat siang ya. Ibu-ibu kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Kita buka Roma pasal 7. Kita baca satu perikop lengkap ya, jadi ditambahin ayatnya ya. Roma pasal 7, kita akan baca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Roma 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-25 saya akan bacakan ya untuk kita semua. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata sebagai dosa. Dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa luar biasa nyatanya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku lakukan aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku lakukan. Jadi, jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab, aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi, aku dapati hukum ini. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Tanggung satu lagi ya. Jadi aku sendiri melayani hukum Allah dengan akal budiku, tetapi melayani hukum dosa dengan tabiat dagingku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan sama-sama membahas sebuah tema tentang jujur di hadapan Allah. Ya, baca firman Tuhannya jelimet nggak? Jelimet ya, kayaknya bahasanya ya. Saya juga pusing soalnya. Ya, tapi kita akan melihat secara sederhana bagaimana pergumulan ini kemudian terjadi dalam kehidupan orang beriman. Ya, kalau misalnya nih saudara ada yang tiba-tiba ketemu terus nanya, "Apa kabar hari ini?" Apa jawab kita? Baik ya. Kita dalam keadaan gak baik kita akan tetap bilang baik ya. Kita baru nangis malam, baik. Kita stres gak punya duit, baik kan gitu ya. Jarang ada orang yang gimana kabarnya? Aduh, saya penuh dengan penderitaan. Saya belum makan dari kemarin misalnya ya. Jarang ada orang yang ketika ditanya di depan umum lagi, kemudian dia akan menunjukkan permasalahannya dar-dedor, jarang. Ya, gak banyak orang yang ketika diperhadapkan pada pertanyaan untuk terbuka, lantas orang mau ngomong, ya apa adanya. Orang seringkali mengatakan, ya saya baik-baik aja, lu puji Tuhan. Walaupun mungkin berantem di rumah kan gitu ya. Karena kenyataannya orang itu seringkali ragu atau bahkan kemudian menolak untuk menunjukkan sisi rapuh yang ada dalam dirinya. Boleh di next? Oke ya. Orang seringkali ragu atau menolak untuk menunjukkan sisi rapuh dalam dirinya. Ya, kadang-kadang aduh saya ngomong gak ya? Nanti kalau saya ngomong nanti saya malah dihakimi. Itu ya. Makanya kalau kita lagi sharing nih Bapak Ibu gitu ya, kita suka sharing, biasanya saya akan kasih pengantar. Kalau sharing itu nggak boleh menghakimi. Jangan sampai orang udah takut duluan sehingga dia nggak menyatakan dirinya apa adanya. Pantesan ternyata ibu ini begitu ya kelakuannya ya pas sharing, saya baru tahu loh misalnya gitu ya. Jadi ada orang-orang yang ragu dan menolak untuk menunjukkan sisi rapuh karena takut dihakimi. Ya, bahkan nggak cuma ragu aja, tapi orang seringkali bahkan kemudian berbohong untuk menutupi sisi yang dianggap nggak oke. Ya, karena kan yang biasa terjadi adalah yang ayat hafalan nanti aja Bu, ya. Yang biasa terjadi adalah rekan-rekan ketika orang menjalani kehidupannya, maka orang itu mau menunjukkan apa yang baik aja yang ada dalam dirinya. Ya, dan celakanya nih seringkali hal ini juga terjadi dalam hidup beriman.
Itu ya. Ada orang-orang yang ketika merasa aku bisa bohongin orang, tetapi kemudian dia berpikir aku juga bisa membohongi Tuhan. Ya, kemudian berpikir aku bisa bersembunyi dari Tuhan, aku bisa pakai topeng. Padahal bisa nggak, ibu-ibu? Ya, nggak akan bisa. Ya, kita mau bilang di mulut shalom, haleluya, kalau hatinya busuk mah ya busuk aja dan Tuhan itu tahu, begitu ya. Maka seringkali ini ya ragu, menolak, menunjukkan sisi rapuh dan kadang-kadang terlalu sibuk dengan apa yang orang lain pikirkan, apa yang ia ingin orang lain percaya tentang dirinya. Ini yang membuat orang Kristen susah untuk berubah, ya, susah untuk meninggalkan manusia lamanya dan berproses untuk jadi manusia baru. Orang jadi sering kesulitan dan akhirnya jatuh lagi, gagal lagi karena apa? Sibuk mikirin kata orang, ya, bukan ngurusin diri sendiri, bagaimana memproses dirinya, tetapi lebih musingin apa yang jadi kata orang dengan dirinya. Ya, menutupi apa yang kemudian dia anggap sebagai dosa. Padahal ada satu kutipan yang saya suka sekali, dikatakan begini ya, it may be secret sin on earth, but it's open scandal in heaven. Ya, mungkin hal yang kita tutupi itu mungkin kayak rahasia, dosa yang rahasia orang nggak tahu di dunia ini. Tapi itu jadi skandal besar yang di sorga tuh Tuhan tuh lihat, tahu jelas. Artinya nggak ada yang bisa tertutupi, ya. Dan seringkali kemudian yang terjadi nih, ibu-ibu, kegelapan itu, ya, hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran, itu bisa menjadi bagian utuh hidup seseorang. Ya, jadi kalau orang, saya udah dari Kristen, dari umur, dari brojol, begitu ya, sampai sekarang umur 70 tahun. Bilangnya Kristen, ngakunya beribadah kepada Tuhan, tapi bisa di saat yang bersamaan, ironisnya, kegelapan itu juga jadi bagian diri dia. Ya, bilangnya saya ini anak Tuhan, anak terang, tapi kegelapan itu jadi hal yang utuh bersamaan dengan hidup terang itu. Ya, jadi kadang-kadang mah terang, ya, kadang-kadang mah gelap, tapi lebih sering melenceng ke gelapnya daripada terangnya. Kan itu yang terjadi, begitu ya. Dan masalahnya ketika kegelapan hidup dalam dosa, itu jadi bagian diri kita, itu nggak terjadi dalam semalam. Ya kan nggak tiba-tiba nih ibu-ibu sekarang PA, besok ngerampok bank, kan ada begitu nggak? Tiba-tiba punya kekuatan, jeder-jeder saya rampok bank. Kan nggak mungkin, ya. Yang namanya kegelapan itu ketika jadi bagian dan menguasai diri kita, itu bisa terjadi karena kita biasain. Karena kita sendiri berkontribusi membuka diri terhadap kegelapan itu. Ya, yang namanya setan, iblis mah akan selalu ketok, tok 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 tok, mau masuk dong, mohon maaf misi gitu ya. Tapi yang bisa bikin dia masuk ke diri kita, apakah dia akan robos gitu? Enggak. Yang kasih akses siapa? Diri kita sendiri yang buka, ya. Maka bagaimana sih cara kita berkontribusi sehingga kegelapan itu bisa masuk? Ketika pikiran kita itu ya nggak kita olah, terus kemudian jadi berbuah ya tindakan. Ya kita cuma mikir doang, ini kayaknya orang ini nyebelin ya. Tapi kemudian kita berbuah nih lewat mulut, kita omongin dia kemana-mana. Ya, lama-lama dari pikiran ke perbuatan, perbuatannya jadi kebiasaan. Kerjanya dikit-dikit gosipin orang melulu. Tahu nggak tuh si ibu ini, kelakuannya parah banget deh. Ya, dari yang satu, nanti biasanya ada passwordnya tuh kalau mau ngegosip. Biasanya apa passwordnya? Jangan bilang siapa-siapa ya. Saya cuma ngomong sama kamu aja. Saya nggak ngomong sama yang lain tuh. Nah, itu ciri-ciri orang udah kebiasaan gosip ya. Dari pikiran, iya nanti nyambung ya. Nanti dia juga bilang yang lain, jangan bilang siapa-siapa ya. Sumbernya rahasia. Kan itu berputar terus ya. Dan lama-lama kalau kita kumpul sama orang penggosip, itu lama-lama jadi apa? Kebiasaan. Ya, jadi pikiran, tapi kemudian jadi perbuatan itu jadi habit, jadi kebiasaan. Nanti ketika habit itu kita terusin hari demi hari, lama-lama jadi karakter. Dasar emang tukang gosip, gak bisa ngelihat orang salah dikit, langsung diomongin karakternya jadi begitu. Ya, karakternya ketika itu bertahun-tahun jadi apa? Itu menentukan nasib dia ke depan jadi orang seperti apa. Ya, jadi dosa itu nggak terjadi dalam semalam, kegelapan itu nggak terjadi dalam semalam. Itu semua adalah hasil. Ya, kalau dosa, kegelapan itu adalah hasil, maka terang dan transformasi logikanya juga adalah hasil. Ya, yang membedakan adalah kepada apa sih dan siapa sih kita mendasarkan hidup kita. Ya, kalau kita hidupnya didasarkan pada Tuhan, ya, semua yang mendasari kita itu akan menentukan kualitas diri kita. Ya, akan menentukan kualitas hidup kita, akan menentukan pilihan yang kita buat, akan menentukan respons. Jadi, apa yang jadi dasar kita, itu akan menentukan semuanya. Masalahnya kan ngomong kayak gini gampang ya. Kalau kayak gini kan orang Kristen mestinya dasarnya siapa? Dasarnya siapa?
Tuhan Yesus lah, udah jelas ya. Kalau dasarnya Tuhan, saya akan merespons dengan kasih. Dasarnya Tuhan, pikiran saya tuh nggak akan gosip-gosip. Ya, kalaupun gospel, gosip pelayanan. Kamu mau pelayanan apa hari ini? Kan itu ya. Kalau misalnya pikiran saya dikuasai oleh Tuhan, saya hidupnya jadi anak terang, maka pilihan yang saya buat itu bukan pilihan yang berdosa, tapi pilihan yang benar. Nah, ini kita tahu nih. Tapi problemnya nggak segampang itu. Makanya dalam pembacaan kita, Paulus itu mengalami konflik batin yang luar biasa banget. Begitu ya. Karena apa? Dia merasa ketika dia menjalani kehidupannya sebagai istilahnya bukan orang yang sempurna ya, tetapi seperti orang yang juga punya keterbatasan, dia ngerasa, aduh saya ini benar-benar struggle, saya benar-benar stres banget nih, benar-benar bergumul karena ada tarik menarik ya dirinya di batinnya itu dengan dosa yang begitu memikat. Ya, dengan dosa yang begitu memikat dan mengikat. Ya, masalahnya kehendak dia buat taat nih, di satu sisi dia mau banget taat, tapi di sisi lain dia tuh rindu banget berbuat dosa. Ya, jadi ini tarik menarik nih. Ya, makanya dalam pembacaan kita menarik nih, ibu-ibu, dikatakan begini ya, sebab apa yang aku lakukan ayat ke-15 aku tidak tahu, kata Paulus. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci itu yang aku lakukan. Paulus mengatakan ketika ada tarik menarik antara dosa dan juga keinginan untuk taat, itu tuh ketika aku ngelakuin dosa, sesuatu yang aku benci, aku juga nggak tahu kenapa aku ngelakuin itu. Kedengeran sangat tidak bertanggung jawab nggak Paulus? Itu kan sama kayak ngomong orang udah ngelakuin kesalahan, aduh saya juga nggak tahu nih kenapa saya bisa begitu. Itu kesannya kayak orang lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi mencuri, lagi ngapain lagi? Dia berbuat kesalahan nih, ya, berbuat dosa, terus dia bilang, aduh aku juga nggak tahu nih. Itu orang yang kesannya orang yang seperti apa? Bingung, apalagi? Saya juga nggak ngerti nih. Lepas tangan, nggak mau tanggung jawab. Ya orang dia ngelakuin, dia belaga kagak sadar dia ngelakuin. Kan gitu ya. Orang dia yang berbuat tiba-tiba dia bilang, saya nggak ngerti apa-apa. Kan kesannya yang kuat menempel adalah kayaknya Paulus tuh kok nggak mau tanggung jawab sih. Emangnya ketika dia ngelakuin dosa dia kagak sadar. Makanya ada kritik nih ibu ya. Kalau orang berdoa biasanya orang sering bilang dosa yang saya sadari dan tidak saya sadari. Lah elah, namanya mengakui dosa mah sadar. Ketika mulutnya gosip, ketika mulutnya merepet, kan nggak tiba-tiba kerasukan kan enggak. Nggak tiba-tiba set gitu ya, enggak. Semua sadar, dilakukan secara sengaja, cuma mulutnya terus aja ngomong, kelakuannya terus aja dihantam kan begitu ya. Jadi nggak ada dosa yang nggak dilakukan secara sadar sebenarnya. Ya, oleh karena itu ini menjadi kritik ketika Paulus mengatakan aku nggak tahu nih. Dia bilang gini ya, bukan aku lah, kalau aku sampai melakukan hal yang aku benci, itu bukan aku lagi, tetapi dosa yang ada di dalamku. Itu yang tadi saya bilang di awal, kegelapan seringkali jadi bagian diri seseorang. Paulus bukan bermaksud, oh saya mau angkat tangan nih. Kalau saya melakukan dosa, bukan saya ya, tapi dosa di dalam diri saya ya. Bukan dia mau cuci tangan, tapi justru dalam kasus ini Paulus itu mau mengatakan, ini saya saking lemahnya saya loh. Ini saking parahnya saya. Sampai saya kadang-kadang udah gak tahu lagi nih, niat saya sih taat sama Tuhan. Tapi kok saya malah ngelakuin yang saya benci. Saya udah gak ngerti lagi deh. Jadi ini sebenarnya bukan dia gak mau tanggung jawab, ya, tapi lebih kepada dia sendiri juga stres sama hidupnya, kira-kira begitu ya. Dia sendiri juga bingung, kok saya bisa-bisanya tarik menarik ini antara taat sama dosa lebih sering menangan dosa daripada taatnya. Kira-kira itu yang disampaikan oleh Paulus dan dia mengatakan bukan aku lagi nih kalau sampai ngelakuin dosa, tapi dosa yang ada di dalamku. Artinya, ya, kalau Paulus ngelakuin sesuatu dan dia mengatakan ini bukan aku tetapi dosa yang melakukannya. Dia mengatakan gini Bibu, bahwa dosa itu saking kuat mengikat dan menguasai dirinya, itu sampai kadang-kadang membuat dirinya kehendak bebas diri itu ditarik sama dosa. Ya, saking besar nafsunya, saking besar dosanya, dia sampai lupa bagaimana harus berbuat baik dan dia ngikutin dosa yang mencengkram dia itu. Dia mau ngomong bahwa kekuatan dosa, kekuatan maut itu bisa mencengkram orang Kristen, orang beriman dengan begitu kuat kalau tidak hati-hati. Dan dia mengakui saat dia melakukan hal itu, ya artinya hukum Taurat itu sesuatu yang baik sebenarnya. Ya, karena ketika hukum Taurat itu mengatakan, oh tidak boleh berzina, dari mana kita tahu berzina itu dosa atau enggak? Dari hukum kan? Ya, jadi orang seringkali di satu sisi nih, karena hukum orang bisa jadi berdosa nih ada kemungkinan.
Tapi karena hukum yang sama, orang juga menjaga dirinya dari dosa. Jadi Paulus mau mengatakan hukum seberapapun baiknya tetap nggak bisa menyelamatkan. Ya, tahu secara knowledge, pengetahuan apa yang baik, tapi hatinya nggak siap. Ya, tahu secara pikiran apa yang harus dilakukan, tapi kemudian dirinya belum pengen. Jadi Paulus itu jujur mengatakan, ini aku loh, aku tuh separah itu. Ya, aku tuh bener-bener gak tahan sama dosa. Bahkan dia mengatakan begini ya, aku ingin melakukan apa yang baik, tapi yang jahat itu ada padaku juga. Gitu ya. Aku ingin melakukan, aku suka akan hukum Allah, tapi anggota-anggota tubuhku tuh berjuang melawan hukum akal budiku dan aku jadi tawanan dosa. Dia sih tahu, tapi itu susah banget. Dan Paulus jujur ngomong itu di hadapan Tuhan, bukan untuk membenarkan diri. Ya, apalagi untuk dimaklumin dan jadi orang seenaknya. Kan ada orang kayak gitu ya. Kan saya udah ngomong seorangnya kayak begini. Kalau situ mau terima, ya salah situ sendiri lah. Kan suka ada orang gak tahu diri ngomong kayak gitu ya. Dan saya udah bilang seorangnya pemarah. Lah kalau mau kerja sama saya siap-siap dimarahin lah. Kan saya udah bilang, kalau saya mau pelayanan, saya pasti harus ada syarat A, B, C, D, E. Kalau nggak mau ya nggak usah. Kan gitu ya. Ada orang yang jujur, tujuannya itu untuk dimaklumi, untuk seenaknya aja. Tapi ketika Paulus jujur, Paulus tuh bukan mau dimaklumin, kan Tuhan udah tahu saya berdosa. Kan sudah ngomong dari awal, jadi saya kalau berdosa nggak apa-apa dong. Kan logikanya bisa begitu ya. Tapi Paulus bukan buat ingin dimaklumi untuk seenaknya, tapi saat dia terbuka, Tuhan nih saya begini nih, saya segini parah nih orangnya. Dia justru mau minta tolong sama Tuhan. Justru karena saya separah ini, saya nggak bisa kalau sendirian. Hukumnya sih udah tahu, tapi hukum itu nggak bisa bikin saya selamat juga kok. Ya, saya sih kayaknya punya iman nih Tuhan nih, tapi iman itu juga nggak membuat saya serta-merta jadi orang yang bebas dari dosa juga, enggak. Maka dia terbuka, dia jujur untuk mengalami pertolongan Tuhan. Ya, maka dia bilang, istilahnya kayak tadi saya katakan, punya kehendak baik, punya keinginan baik, tapi nggak otomatis menyingkirkan yang jahat. Saya tanya, ibu-ibu semua di sini baik nggak orangnya? Baik. Jahat gitu ya. Baik nggak kita kalau dipikir-pikir? Nih kagak percaya diri. Baik nggak? Nah, baik. Tapi apakah ketika kita mengatakan saya orang yang sangat baik hatinya, tiba-tiba kita nggak pernah berpikiran jahat? Kadang-kadang ada orang rasa aja pengen kita mulutnya kita inin sekalian ya, grauk sekalian ya. Kan kadang-kadang gitu ya. Ini kalau saya mau labrak, saya labrak sekalian ya. Ini saya pengen saya omel-omelin ya, dia kurang ajar sama saya. Kan kadang-kadang gitu ya. Kita mah baik, kita punya niatnya baik, kehendaknya baik, keinginan baik mah ada dalam diri kita, tapi tidak serta-merta menyingkirkan apa yang jahat, yang juga sering jadi godaan kita. Jadi Paulus ngomong, keadaan berdosa, tarik-tarikan antara dosa sama berbuat taat itu peperangan seumur hidup. Ya, bagi orang Kristen. Bukan berarti dulu waktu muda saya udah bertobat sampai tua saya hidup kudus. Enggak, ya. Itu peperangan seumur hidup, tapi ya, kita akan dimampukan, kita akan bisa kalau sama Tuhan. Itu yang Paulus katakan. Karena apa? Kenapa saya katakan itu peperangan seumur hidup? Karena si jahat akan selalu mencari celah ketika kita dalam keadaan lemah, gak baik-baik aja untuk masuk. Tinggal kita masalahnya mau kasih akses atau enggak kan gitu ya. Dia akan selalu cari celah. Kalau kehidupan doa kita baik, ya. Sekarang saya tanya nih, misalnya Bapak Ibu ada botol nih, ya, botol aqua, ya. Kalau botol aquanya ada tutupnya, kosong nih botol kosong, ada tutupnya. Saya geremek hancur nggak? Ya, masa sekuat itu. Coba dia kagak ada isinya, tapi saya tutup rapet, ada udara di dalamnya, apakah langsung grek hancur? Enggak, susah. Tapi kalau aksesnya kita buka, kita mau gerekin juga dia akan langsung hancur. Ya, kalau misalnya botolnya diisi air, saya gerekin tapi ditutup bisa nggak? Nggak akan bisa. Ya, tapi kalau misalnya kita buka aksesnya, saya geremekin airnya apa? Isinya tumpah. Artinya seal itu yang tutup botol itu adalah pelindung dan penjaga kita saat kita diterangi oleh firman Tuhan, itu akan jaga kita. Melindungi kita untuk gak membiarkan si jahat masuk, gak membiarkan iman kita tuh jadi buyar, karena kita dihadapkan pada pergumulan hidup yang berat, imannya jadi hilang, ditekan, tapi gak punya iman nih. Ya bubar imannya, selesai. Apalagi kita gak pernah ngisi diri kita dengan firman, kosong nih si botolnya digeremin langsung makin hancur. Kan gitu ya. Jadi
Paulus mengatakan, ini kita kagak bisa nih kalau nggak sama Tuhan problemnya, ya. Nggak semua orang mau, ya. Santo Agustinus pernah mengatakan dia tuh bapak gereja, tapi hidupnya dulu tuh maksiat banget kelakuannya. Ya, dia mencintai seks bebas, pergaulan bebas, ya. Dan dia mengatakan ketika mesti tobat, aduh Tuhan, berikanlah aku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan dulu ya. Dia ngomong gitu dalam pengakuan dosanya. Saya tahu nih, butuh dimurnikan, butuh penguasaan diri, tapi jangan dulu, karena dia menikmati dosa seksual itu dengan luar biasa. Dia punya cem-ceman, punya anak di luar nikah, dan dia menikmati itu. Saya tahu nih saya nggak benar, tapi kasih penguasaan diri, tapi jangan sekarang ya. Karena apa? Gak semua orang yang punya kesadaran, punya kemauan untuk melakukannya. Ya, Paulus mengatakan, menarik nih, dikatakan begini ya, ayat 24, aku tuh manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa dibilang tubuh maut? Karena kalau nggak hati-hati itu bisa menghancurkan dirinya. Ya, syukur kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi dia mengatakan bahwa saya ini nggak bisa nih, siapa yang bakal ngeluarin aku? Yang nggak bisa enggak, pasti Tuhan yang melakukannya. Jadi kita belajar hari ini ketika ngomongin tentang jujur di hadapan Allah, Paulus itu berulang kali gagal dalam melakukan perintah Tuhan. Tapi yang menarik dari Paulus, dia nggak pernah kehilangan kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita baca bersama, Paulus berulang kali gagal dalam melakukan perintah Tuhan, tapi ia tidak pernah kehilangan kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidupnya kadang-kadang banyak gak beresnya sih, tapi dia selalu bilang, Tuhan ampuni saya mau balik sama Tuhan. Tuhan, saya orang yang lemah. Kan perhatikan ya, kalau Paulus stres tuh dia nggak pura-pura baik-baik aja, nggak. Tuhan, saya ini gak jago, saya ini gak apa, tapi saya mau dong ikut sama Tuhan. Kejujuran di hadapan Tuhan itu yang akan menolong kita memiliki perubahan. Ya, sekarang tinggal gimana kita, mau apa? Enggak. Kalau kita ngemengnya aja mau, saya tahu tapi gak pernah ngelakuin, ya itu sama aja ngomong kosong aja, ya ngomong doang. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau untuk memproses hidup kita? Mulai dari apa nih Ibu? Mulai dari kalau saya nih ya, saya akan ngedata saya jelek diri saya ini apa sih? Ya, jadi orang ngerasa baik nih, ya sekarang tulis jeleknya diri kita apa sih? Tukang ngomel-ngomel, tukang marah-marah, ya kalau apa-apa merepet, gak pernah bersyukur, emosian melulu, kerjanya banting-banting barang, kerjanya nyimpen-nyimpen barang, ya sampai kemudian barangnya tuh jadi celaka juga, ya. Terus kemudian kerjaan kita tuh menghakimi orang lain. Nah, catat tuh yang begitu. Terus kemudian kita bikin rencana ngelatih kita supaya saya nggak emosian, saya harus apa ya? Ya. Ada teman saya yang saking emosian, dia kasih karet di tangannya, tuh ya. Jadi setiap dia nggak bersyukur, dia jepret tangan sendiri. Nanti lama-lama itu jadi pengingat, saya nggak bersyukur nih, saya nggak bersyukur. Itu satu, ya. Tapi kita bisa banyak latihan dengan cara yang lain. Misalnya, kalau biasanya abis itu kita langsung ngamuk, kita akan latihan diam dulu, hitung 1 sampai 50. 1, 2, diam, tahan aja diam. Nanti lama-lama itu akan nolong kita untuk lepas dari kebiasaan manusia lama kita yang merusak diri kita. Pertanyaannya mau nggak? Ya, dan yang kedua, kita nggak akan bisa hanya dengan mau aja, tapi kita mesti minta tolong sama Tuhan supaya kalau kita jadi orang jujur, bukan buat seenaknya, tapi buat makin membereskan diri di hadapan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita untuk berproses dengan baik. Jangan kayak gini ya. Mau sih, tapi jangan dulu ya. Ntar keburu berpulang ke rumah Bapak kita kagak sempat tobat. Kira-kira gitu ya. Yang masih nyimpen akar pahit, yang gak berguna di dalam diri, dibuangin satu-satu. Catet punya masalah sama siapa, pernah ngapain dia, datang minta maaf. Ya, kita kalau perlu, kalau kita takut atau ragu, kita doakan orang yang bikin kita marah. Kita nggak marah-marah dia, tapi dia yang dendam sama kita doain orangnya. Buang apa yang nggak perlu nyimpen sampah dan melakukan perbuatan sampah. Supaya kapanpun Tuhan panggil kita bisa jadi orang yang siap karena kita terus mencoba hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita berproses dengan baik. Amin. Saat hening bagi kita.